Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita bisa berjumpa lagi. Sekarang kita bakal bahas pembahasan yang kemarin. Kita lanjut pembahasan yang kemarin. Kemarin kita bahas bahwa kalimah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama isim, yang kedua fiil, yang ketiga huruf. Kemarin kita cuma bahas pengertian definisi daripada isim, fiil, dan huruf. Sekarang yang kita bahas adalah tanda-tanda daripada kalimat isim, tanda-tanda daripada kalimat fiil, dan tanda-tanda daripada kalimat huruf. Yang kita bahas sekarang adalah isim. Diulang lagi, isim dia punya 4 tanda. Yang pertama adalah khofad. Khofad dalam arti adalah kasroh ya teman-teman. Khofad tuh kasroh, kalau enggak jer. Setiap ada kalimah yang kalimah itu diakhiri dengan harokat khofad, kasroh, maka dia adalah kalimah isim. Contohnya bijaidin. Bijaidin. Jaidin dia kalimah isim. Kenapa lafaz Zaidin kalimah isim? Sebab akhirnya berupa harokat kasroh. Akhirnya berupa khofad. Setiap ada kalimah yang kalimah itu diakhiri dengan harokat kasroh, maka dia adalah kalimah isim. Selanjutnya tanda yang kedua adalah dukhul alif walam. Kemasukan alif dan lam. Setiap ada kalimah yang kalimah itu diawali alif dan lam, pasti dia adalah kalimah isim. Contohnya adalah al-ilmu. Nurun. Al-ilmu dia adalah kalimah isim. Kenapa lafaz al-ilmu disebut kalimah isim? Sebab dia kemasukan alif dan lam ataupun diawali alif dan lam. Yang ketiga, tanda yang ketiga daripada isim adalah tanwin. Contohnya kitabun. Kitabun dia kalimat isim. Kenapa lafaz kitabun kalimat isim? Sebab dia diakhiri tanwin. Setiap ada kalimah yang kalimah itu diakhiri dengan tanwin, pasti dia adalah kalimah isim. Dan yang terakhir, tanda daripada kalimah isim adalah dukhulu harfi jarrin, kemasukan huruf jar. Contohnya, setiap ada kalimah yang kemasukan harfu jar, pasti dia adalah kalimah isim. Contoh fil masjidi. Nah, lafaz al-masjidi dia adalah kalimah isim. Kenapa lafaz al-masjidi kalimah isim? Sebab dia kemasukan ataupun didahului harfu jarrin. Setiap ada kalimah yang kalimah itu kemasukan huruf jar, didahului harfu jar, pasti dia adalah kalimah isim. Selanjutnya yang kita bahas adalah fiil. Fiil di dalam kitab Jurmiyah dia punya 4 tanda teman-teman. Fiil dia punya 4 tanda. Yang pertama ta'nis. Ya. Selanjutnya yang kita bahas adalah fiil. Fiil dia punya 4 tanda.
Pertama, dia kemasukan kod. Setiap ada kalimat, yang kalimat itu kemasukan kod, pasti dia adalah kalimat fi'il. Seperti yang sering kita dengar ketika iqomah, ketika qomat. Qad qomatis shalah. Qad qomatis shalah. Setiap ada kalimat, yang kalimat itu kemasukan qad, didahului qad, pasti adalah kalimat fi'il. Maka lafaz qomat dia adalah kalimat fi'il. Kenapa lafaz qomat kalimat fi'il? Sebab dia didahului qad, ya teman-teman. Diingat, qad ini dia punya dua makna teman-teman. Kalau qadnya masuk kepada fi'il madi, maka maknanya adalah sungguh. Tapi kalau qadnya masuk kepada kalimat fi'il mudhari', maka maknanya kadang-kadang. Ya, setiap ada qad, yang qad itu masuk kepada kalimat fi'il madi, maka maknanya sungguh. Tapi kalau qadnya masuk ke dalam kalimat fi'il mudhari', maka maknanya adalah kadang-kadang. Contohnya kalau ini qad yang berjumpa fi'il madi, maka maknanya sungguh. Sungguh salat telah didirikan. Ya. Selanjutnya tanda yang ketiga daripada fi'il adalah sin. Setiap ada kalimat, yang kalimat itu didahului dengan sin, pasti itu adalah kalimat fi'il mudhari'. Contohnya di dalam Quran, kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Saya'lamun asalnya sin tambah ya'lamun. Ya. Ya'lamun ini adalah kalimat fi'il. Kenapa ya'lamuna kalimat fi'il? Sebab dia didahulu sin. Nah, menjadi saya'lamun. Ya, ya'lamun adalah kalimat fi'il dengan sebab didahului dengan sin. Selanjutnya adalah saufa. Setiap ada kalimat, yang kalimat itu didahului dengan saufa, pasti dia adalah kalimat fi'il. Contoh, kalla saufa ta'lamun. Ya. Kalla saufa, saufa. Ta'lamuna adalah kalimat fi'il. Kenapa ta'lamuna kalimat fi'il? Sebab dia didahului saufa. Ya. Dong lagi setiap ada kalimat, yang kalimat itu didahului sin, seperti contohnya saya'lamun, atau didahului dengan saufa, seperti contohnya saufa ta'lamun, maka dia adalah kalimat fi'il. Sin sama saufa ini mananya akan, teman-teman. Sin mananya akan, saufa juga mananya akan. Perbedaannya apa? Kalau sin akannya itu sebentar lagi. Contoh, akulu, mau makan, tinggal ditambahin sin, sa'akul, saya mau makan. Sebentar lagi nih, paling 1 menit lagi atau 5 menit lagi, 1 jam paling lama. Tapi kalau saufa dia lama banget. Saufa akul, saya mau makan, makannya nggak tahu, entah itu minggu depan atau bulan depan, tahun depan, bahkan nanti ketika di surga mungkin. Nah, kita nggak tahu. Saufa ini akannya masih jauh, teman-teman. Yang terakhir adalah tanda daripada kalimat fi'il adalah ta'u ta'nis. Setiap ada kalimat, yang kalimat itu ketempelan ataupun kemasukan ta' tanis, pasti dia adalah kalimat fi'il. Contohnya yang ta' tanis nih, di dalam iqomah, qad qomatis shalah. Yang dimaksud adalah lafaz qomat.
Qomat, nasorot, fa'alat, dorobat. Setiap ada kalimat yang kalimat itu diakhiri dengan tak tanis, maka dia adalah kalimat fi'il, teman-teman. Dan yang terakhir adalah huruf. Ya. Kita udah bahas isim dan fi'il. Isim dan fi'il dia punya tanda. Isim punya tanda, fi'il juga punya tanda. Sedangkan huruf dibahas dalam jurmiyah bahwa huruf adalah wal harfu yu'rafu ma la yasluhu ma'hu dalil ismi wala dalil fi'li. Bahwa huruf dia bisa diketahui dengan tidak memiliki tanda daripada kalimat isim dan tidak memiliki tanda daripada kalimat fi'il. Jadi kata Al-Imam Ibnu Malik, ya, huruf ini bagaikan hak, teman-teman. Al-Imam Ibnu Malik mengatakan dalam kitab Syarhul Umdah, beliau mengatakan ada jim, kha, ha. Ya. Huruf ini seperti ha. Jim kita ibaratkan seperti isim. Kha seperti fi'il. Teman-teman. Isim punya tanda-tanda. Jim juga punya tanda titik di tengah. Fi'il punya tanda. Kha juga punya tanda titik di atas. Nah, isim dan fi'il dia punya tanda. Jim dan kha punya tanda. Tapi ketika kita membahas hak nggak punya tanda. Begitu juga huruf nggak punya tanda nih. Makanya huruf itu disamakan seperti huruf H. Dia nggak punya tanda, tapi sebenarnya dia menjadi tanda untuk dirinya sendiri. Pokoknya yang nggak ada tanda-tandanya itu pasti adalah kalimat huruf. Ya, teman-teman, intinya huruf itu adalah sebuah kalimat yang tidak memiliki tanda-tanda daripada kalimat isim dan fi'il, tapi sebenarnya dia memiliki tanda untuk dirinya sendiri. Mungkin sampai sini teman-teman pembahasannya. Insya Allah nanti kita lanjut pembahasan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Iktafaitu hadhil khutbah, iktafaitu hada ta'lim, asa an yanfa'ana ba'dal liqa, wa in tajid aiban fasuddal khalala, fajalla man la fi aibun wa ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.